Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak SMA Kristen Sunodia. Bersyukur untuk pagi hari ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun melalui ibadah online jarak jauh, saya percaya bahwa Tuhan ada berserta dengan kita. Tuhan melihat kita dan mari kita menghadap Tuhan dengan penuh syukur, ikhlas di hadapan Tuhan. Karena ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, itu berkenan bagi Tuhan. Mungkin untuk anak-anak kelas 10, selamat datang ya di SMA Kristen Sunodia. Dan apabila di antara anak-anak semua ada yang belum mengenal saya perkenalkan diri. Nama saya Seniawati Laia. Saya orang Sumatera, orang Nias, dan pelayanan di GPMI Samarinda dan juga di Sekolah Kristen Sunodia. Mari kita akan memulai ibadah. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami, bahkan keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami orang berdosa ya Tuhan, yang sering kali menyakitin hati-Mu, hati sesama kami, tetapi Engkau Allah menerima kami ketika kami mengaku dosa kami, dan Engkau Allah yang setia dan menyucikan kami. Ampuni kami ya Tuhan, layakan kami untuk kami boleh menyembah Engkau pagi hari ini di dalam ibadah kami. Anak-anak SMA Kristen Sunodia, mereka saat ini sedang menghadap Tuhan di rumah masing-masing. Ya Allah, biarlah Engkau tolong hati, pikiran mereka, pendengaran mereka boleh tertuju untuk menyembah, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah juga ibadah kami ini Engkau berkati dari awal
hingga berakhirnya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Kita sambil bertepuk tangan ya. Sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, seperti pujian kami bahwa di dalam Tuhan kami aman, di dalam Tuhan kami diberkati, di dalam Tuhan kami disertai, dan di dalam Tuhan apapun yang kami kerjakan itu pasti sudah menjadi berkat bagi setiap orang, bagi kami, bahkan itu menyenangkan Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, itu menjadi berkat bagi kami dan kami terus di dalam Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di dalam bacaan firman Tuhan saat ini, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak yang terkasih, di media sosial ada banyak kalimat yang mungkin itu kita pernah mendengarkan, membacanya, dapat menguatkan kita, dapat menegur, memberkati kita. Dan juga mungkin sebaliknya ada kalimat atau caption atau bentuk apapun itu, tulisan-tulisan yang kita lihat di media sosial itu bersifat negatif, melemahkan, tidak membangun. Maka hal demikian kita dapat menyimpulkan bahwa setiap kalimat, setiap kata itu bisa menjadi berkat dan bisa juga menjatuhkan. Kata-kata itu sangat berkuasa untuk melemahkan, berkuasa pula untuk meneguhkan, menguatkan, dan memberkati. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang kata firman Tuhan. Firman Tuhan, seperti tadi di dalam doa, Lause mengatakan bahwa di dalam Tuhan kita aman. Dan hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Jalan kita dituntun untuk semakin menjadi lebih baik.
Tidak ada di dalam firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk menuju jalan kebinasaan, jalan yang salah. Anak-anak dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar akan firman Tuhan saat ini. Saya memberikan tema menjalani hidup dengan firman. Menjalani hidup dengan firman. Berbicara mengenai hidup, banyak cara orang-orang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Semua orang pasti ingin kehidupannya lebih baik, memperoleh kebahagiaan, diberkati di dalam kehidupannya. Namun untuk menuju ke sana Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, perlu perjuangan atau ada harga yang harus dibayar. Tidak mudah menjalani kehidupan, menggapai sesuatu yang membahagiakan itu, yang menuju kepada kesuksesan, kedamaian itu di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita ini, sehingga di dalam menjalani hidup ini kita berhasil, kita bahagia, kita diberkati oleh Tuhan. Satu-satunya cara adalah kita, seperti kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, orang fasik adalah orang yang tidak beriman. Orang fasik, orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak tahu tentang Tuhan, orang yang mana dia selalu tidak kenal dengan Tuhan, melawan Allah. Mereka tidak takut kepadanya dan terus-menerus menganggap diri mereka itu adalah paling benar. Sehingga kalau kita mendengarkan nasihat orang yang tidak takut akan Tuhan, apa jadinya? Pasti nasihat-nasihat mereka itu tentang hal-hal dunia, tentang hal-hal diri mereka. Dan Tuhan berkata, orang yang mendengarkan nasihat orang fasik tidak bahagia. Nah, terus apa lagi? Orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang melakukan kejahatan dan hidup menurut hawa nafsu. Terus pencemooh itu adalah orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, menghakimi, menjelekkan, menjatuhkan, mengkritik, menggosip, menyalahkan sesama. Di dalam pencemooh itu, orang-orang yang suka mencemooh tidak ada kata-kata yang memberkati, tidak ada kata-kata yang menguatkan, bahkan kehidupan mereka sendiri jauh dari Tuhan. Karena hanya hawa nafsu, keinginan, hal-hal dunia yang mereka lakukan. Dan di dalam firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita, kita jangan mendengarkan nasihat orang fasik itu. Kita jangan duduk dengan orang-orang berdosa. Dan kita juga dalam kumpulan-kumpulan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa. Dalam arti bahwa kita jangan ikut-ikutan seperti mereka. Kalau kita ikut-ikutan seperti mereka, kita tidak mengenal Allah, menganggap diri kita paling benar, terus kita setiap hari hanya melakukan dosa, menggosip, menjelekkan, menghina orang, maka di dalam menjalani kehidupan kita ini, kita pasti tidak akan bahagia ya. Bukan saja kita tidak diberkati oleh Tuhan, orang lain pun pasti akan membenci kita, sekitar kita tidak menyukai kita. Tetapi di dalam bagian ini di ayatnya yang kedua, tetapi yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam, itulah yang dikatakan berbahagia. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, ini adalah janji firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, menjalani hidupnya dengan prinsip firman Tuhan, melakukan kasih, bertekun, rajin, hidup benar, tidak melakukan kesalahan, kecurangan di dalam hidupnya, maka dia dikatakan adalah berhasil di dalam apapun yang dia kerjakan. Ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Dan hanya di dalam firman Tuhan, orang-orang bisa menjalani kehidupan mereka. Bahkan ketika badai, ketika pencobaan, ketika penderitaan itu, di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti di sana ada sukacita, ada mengalir kebahagiaan,
mengalir berkat di sana, penyertaan di sana, menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya, dan relasinya, perbuatannya dengan sesama pun menjadi baik. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, biarlah kita juga di dalam kehidupan kita selama ini kita seperti apa. Di dalam kita menjalani tahun ajaran baru ini, mari kita terus menjalaninya di dalam firman. Terus hidup merenungkan firman Tuhan, melakukannya dengan setia, maka janji Tuhan akan ada di sana bahwa dia akan berhasil di dalam kehidupannya. Dan Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Maka mari kita menjalani firman Tuhan, menjalani hidup kita ini dengan firman Tuhan, dan terlebih mari kita percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menjauhi dosa, dan terlebih memuliakan Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengakhiri untuk ibadah kita saat ini. Mari kita menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami di dalam ibadah yang singkat ini. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah firman yang barusan kami dengar ya Tuhan, itu kami boleh terapkan di dalam menjalani kehidupan kami, untuk kami senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kami hidup di dalam firman Tuhan, maka kami bisa menjalani kehidupan kami ini hanya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Baik itu di dalam kasih kami, di dalam relasi kami, di dalam perbuatan kami, di dalam apapun yang kami kerjakan. Sehingga ya Tuhan, buah yang kami peroleh adalah buah yang sungguh mengalir di dalam kehidupan kami, yang semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami berhasil menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang tua kami, bagi siapapun itu yang berjumpa dengan kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini terus termaterai di dalam kehidupan kami. Di masa muda kami ini kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk sepanjang hari ini juga di dalam kegiatan kami, dalam belajar. Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami kesehatan. Biarlah kami boleh menikmati pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, sehingga setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami boleh menangkapnya, dan terlebih Tuhan itu menjadi ilmu bagi kami untuk menggapai masa depan kami. Engkau juga berkati Bapak Ibu Guru kami yang mengajar hari ini, berikan mereka hikmat, kesabaran, kekuatan daripada Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk benda-benda mati ya Tuhan Yesus yang kami gunakan di dalam menunjang pembelajaran jarak jauh ini, baik itu handphone, laptop, dan jaringan yang ada. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memperlancar semua itu ya Bapa. Engkau memberkati semua benda-benda mati ini boleh berfungsi, dan melalui semua itu kami boleh terhubung antara Bapak Ibu Guru dengan kami, dan kami boleh saling belajar dan mengajar dan mendapatkan berkat di dalam proses pembelajaran sepanjang hari ini. Dan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk kota kami Samarinda. Sampai saat ini semakin hari semakin banyak yang terinfeksi virus corona. Ya Allah, biarlah Engkau tolong masyarakat Samarinda, mereka boleh
menjaga diri, menahan diri untuk tidak keluar ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan selalu menolong mereka untuk berhikmat menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Dan kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap keluarga yang sedang berduka saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang kehilangan karena COVID ini. Engkau hiburkan mereka ya Tuhan, dan biarlah semua itu mereka dapat memandang kepada Tuhan. Mereka boleh datang kepada Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan, dan mereka berdoa percaya kepada Tuhan bahwa di dalam semua yang terjadi itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati juga para medis, Engkau berkati keluarga mereka, lindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, ibadah kita selesai. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.